Men, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya. Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan dari cerita di chapter sebelumnya. Untuk yang belum menonton chapter sebelumnya, tonton dulu ya kawan. Oh ya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel Melody Cerita. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diceritakan semua rintangan yang sudah dilalui Tan Sanzang beserta murid-muridnya. Dan mereka pun terpisah di jalur iblis. Serta pengkhianatan yang terjadi antara murid Tan Sanzang. Dan saat ini, sinar luar biasa yang dikeluarkan Xiaoyu memancar ke seluruh dunia siluman. Terlihat juga Xiaoyu ternyata menangis dan itu membuat Yihu bertanya-tanya kenapa Xiaoyu menangis. Dia pun langsung memeluk Xiaoyu dan mengatakan Xiaoyu tidak boleh takut karena saat ini Yihu akan melindunginya. Tiba-tiba pun ada salah satu siluman yang datang mendekati Yihu dan ternyata itu adalah siluman kukang. Siluman itu meminta Yihu untuk berbagi Xiaoyu dengan mereka. Karena Xiaoyu adalah makanan yang enak, sekali gigit pun sudah cukup untuk mereka. Dan Yihu pun baru tersadar kalau aura menarik Xiaoyu membuat seluruh siluman yang ada di jalur iblis tertarik padanya. Yihu pun berkata kepada siluman kukang itu, dia pun juga lapar. Dan mereka bisa memenuhi nutrisinya. Sayangnya cerita pun dibawa ke Tan Sanzang beserta murid-muridnya. Tan Sanzang berkata Xiaoyu memancarkan aura yang sangat besar karena dia tidak memiliki pilihan lain. Namun membocorkan lokasinya sangatlah merepotkan karena seluruh siluman di jalur iblis akan mengejarnya. Dan tiba-tiba Tan Sanzang pun berhenti di tengah pengejaran itu. Tan Sanzang berkata dia hanya lelah dan butuh istirahat. Jadi, dia menyuruh Sun Wukong untuk pergi mengejar mereka. Karena saat ini, hanya Sun Wukong lah yang paling cepat di antara mereka semua. Sun Wukong pun mengiyakan permintaan gurunya. Dan dia dengan cepat melompat untuk pergi mengejar Xiaoyu. Baji pun berkata, kalau Sun Wukong berhasil membawa Xiaoyu, semua akan beres. Namun menurut Tan Sanzang, kali ini semua makhluk di jalur iblis akan terlibat. Tidak akan selesai dengan mudah. Dia memiliki firasat yang buruk. Sedangkan Sun Wukong, dia dengan cepat melompat dari satu pohon ke pohon yang lain dan bergantung dengan ekornya untuk mencari Xiaoyu. Akhirnya dia pun bisa merasakan keberadaan Xiaoyu dan berkata, Dewa Kerasuci Sun Wukong akan segera tiba. Dia pun melesat bagaikan roket untuk mengejar Xiaoyu. Lalu cerita pun dibawa ke sisi adik kerbau. Di sana, dia juga melihat fenomena yang unik itu. Dia pun menyadari kalau itu adalah kekuatan kitab suci. Dan dia pun berkata itu adalah hal yang sangat bodoh karena semua siluman akan mengetahui keberadaannya dan dia sedikit merasa tidak tenang. Menurutnya, sepertinya Tan Sanzang dan murid-muridnya menemui masalah, namun dia berusaha untuk tidak memikirkannya. Dan tiba-tiba dia pun terpikir kalau Sun Wukong pasti melihat cahaya itu juga. Tapi tiba-tiba dia mendengar teriakan seseorang yang meminta tolong. Dia pun melihat ada pengembara yang sedang dikejar kelelawar dan dia meminta tolong pada siapapun. Dengan cepat adik kerbau pun lompat dan menusuk kelelawar itu. Dia mengusir semua kelelawar itu dan menyelamatkan sang pengembara. Dia pun berkata lagi-lagi dia berbuat baik dan pelatihan hatinya jadi meningkat lagi. Lalu dia pun mencurigai sang pengembara itu yang kita tahu pengembara itu adalah jelmaan dari Raja Istana Selatan. Adik kerbau pun bertanya kenapa sang pengembara itu bisa ada di sana.
Pengembara itu pun mencari alasan dan berkata dia hanyalah siluman, seniman jalanan. Dia mencari uang dari kota siluman ke kota siluman lainnya. Adik kerbau pun mempercayainya dan dia berkata dia baru tahu ada siluman yang seperti itu. Dan sang pengembara itu akhirnya berterima kasih pada adik kerbau. Serta dia bertanya bagaimana dia harus membalas budinya, karena saat ini dia memiliki banyak barang berharga. Adik kerbau pun meremehkannya. Dia tidak percaya kalau sang pengembara memiliki barang berharga. Namun, sang pengembara berkata, semua barangnya menarik, bisa dipakai untuk bertukar. Adik kerbau pun lalu meminta sang pengembara itu untuk menunjukkannya. Satu persatu barangnya pun dikeluarkan, dan salah satunya adalah minyak untuk memperindah kulit. Setelah memakai minyak itu, kulit pun akan berkilau. Namun bagi adik kerbau itu tidak berguna, dan sang pengembara menunjukkan yang lainnya. Dia menunjukkan buah dewa untuk memperbaiki jodoh. Dia pun menjelaskan ini adalah harapan dari semua wanita. Hanya perlu memakannya, orang yang dia sukai akan kembali ke sisinya. Dan akhirnya adik kerbau pun dengan malu-malu menerima buah itu. Dan dia meninggalkan pengembara itu untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Di tengah perjalanannya pun dia terpikir tentang buah untuk memperbaiki jodoh itu. Apakah emang benar-benar bagus? Dan dia pun memutuskan untuk mencobanya sesuap. Namun, cerita pun dibawa ke sisi Aosu yang dimakan siluman cacing. Di sana terlihat Aosu sudah berada di dalam perut siluman cacing. Dia pun berpikir dia akan membusuk dan mati di sana. Dan anehnya, saat dia tersadar, ternyata dia sudah diselamatkan oleh burung legenda. Dia pun tertawa karena Aosu sangat lucu. Aosu sangat ketakutan dan itu sangatlah memalukan baginya. Dan Aosu pun baru menyadari yang menolongnya adalah burung raksasa. Dan burung raksasa itu menyebutkan dia adalah kakak Iwanci. Ya benar, burung raksasa. Dia meminta Aosu untuk berterima kasih padanya karena dia sudah mengeluarkan Aosu dari perut cacing. Dan dia membawa Aosu ke sarangnya. Aosu pun heran karena burung itu terus saja membantunya. Dan sang burung menjelaskan dia hanyalah melihat-lihat dari atas awan. Dan ada manusia naga yang sangat dipedulikan oleh kakek kuno. Jadi dia lebih memerhatikan Aosu. Aosu pun heran setelah mendengar nama naga kuno. Dan sang burung pun berkata, naga kuno berkata, Aosu bisa berubah menjadi naga emas. Dan naga emas seharusnya adalah naga yang berbeda dengan yang lain. Tapi bertemu dengan Aosu aslinya jauh sekali dengan yang dibayangkannya. Aosu sungguh tidak berguna. Aosu pun berkata dia sudah sering mendengar pujian itu. Soal berubah menjadi naga emas, sepertinya naga kuno salah paham. Lalu sang burung raksasa pun memotong itu dan berkata, orang suku naga, saudara dan teman-teman Aosu dalam masalah. Tapi Aosu malah sama sekali tidak peduli. Itu sungguh keterlaluan. Dan akhirnya Aosu pun kesal serta bertanya apakah sang burung sudah berhenti berbicara. Dan sang burung berkata tadinya dia datang untuk menjemput Aosu pergi sebenarnya. Dia kira setelah Aosu mendengar kehancuran suku naga, Aosu akan pulang melakukan sesuatu. Namun tidak disangka, Aosu malah tidak peduli dan itu sangat mengecewakan. Dan dia pun berkata seharusnya Aosu kasihan dengan Putri Ajiva. Di sana Aosu masih kebingungan kenapa burung raksasa sangat peduli sekali dengan suku naga. Dan itu semua karena sang burung menyukai suku naga. Akhirnya Aosu pun bangkit dan bertanya kepada sang burung apakah semua yang dikatakannya tentang suku naga itu benar. Karena kalau jika iya, dia ingin pulang untuk melihat-lihat. Perkataan Aosu membuat sang burung bingung kenapa dia tiba-tiba menjadi berubah. Dan Aosu berkata setelah hampir mati, dia jadi mengerti banyak hal.
Dia ingin memakai kekuatannya sendiri. Tidak ada orang yang boleh meremehkannya. Dan itu pun membuat sang burung terkejut karena tiba-tiba Ausu menjadi sangat berani. Ausu pun berpikir burung legenda yang di depannya bukanlah burung biasa. Dengan bantuannya pulang ke suku naga dan melihat apa yang terjadi, seharusnya tidak akan terlalu berbahaya. Bahkan kalau beruntung mungkin masih bisa melakukan sesuatu. Dia kalah pada Yihu, kehilangan Xiaoyu. Kalau menemui Tan Sanzang pasti akan diomeli lagi. Jadi dia pun memutuskan untuk kembali ke suku naga. Dan Ausu pun bertanya kepada burung raksasa, Hei, Yiwanci, kita kan teman. Kamu bilang akan membantuku. Kita berangkat sekarang saja. Dan Ausu pun berkata lagi, seharusnya burung raksasa itu lebih cepat mencarinya. Lalu burung itu pun berkata, Ausu tidak perlu takut, karena jika ada dirinya sebentar saja, walaupun jauh ke keberadaan suku naga, itu akan menjadi sangat sebentar. Karena dia adalah burung raksasa Kiaroro. Serta dia adalah spesies terakhir yang paling kuat di jenis burung Kiaroro. Dia adalah burung raksasa legenda. Sayapnya saat terbuka bisa menutup langit. Sekali kepakan bisa mencapai ribuan kilo. Memiliki kemampuan terbang yang terhebat. Kalau dia yang mengantarnya, sejauh apapun pasti akan sampai dalam sekejap. Jadi Ausu harus bersyukur memiliki teman sehebat dia. Dan Ausu pun malah memukulnya dan berkata, baiklah. Tapi dia mau melihat kemampuannya. Seketika burung raksasa itu pun merubah wujudnya ke bentuk aslinya. Perlahan-lahan badannya pun berubah menjadi sangat besar dan berbentuk burung. Tapi mukanya masihlah dia yang tadi. Dia adalah burung raksasa sejenis dengan naga kuno. Ausu yang melihat itu pun sangat kagum karena kehebatannya. Lalu burung itu pun meminta Ausu untuk naik ke badannya. Dan tidak perlu waktu lama, Ausu pun mendekap cakar dari burung itu. Dia pun menegaskan lagi, kalau lapar burung itu tidak akan memakan naga kan? Dan sang burung berkata tidak akan. Dia tinggal di atas awan, tumbuh besar dengan memakan energi dari matahari langsung. Lalu dia pun meminta Ausu untuk duduk dengan baik karena saat ini dia akan terbang menuju ke istana naga laut timur. Dan burung itu pun terbang dengan cepat. Namun sayangnya cerita pun dibawa ke sisi siluman tengkorak putih. Di sana siluman tengkorak putih mengambil pedang yang ditinggalkan pendekar. Dia pun mengambil pedang itu dan dia taruhnya di samping badannya. Dia berkata, saat ini dia sangat memerlukan pedang pendekar siluman tengkorak putih. Hal itu pun membuat penduduk kerajaan tengkorak putih bertanya-tanya, kenapa sang putri berani sekali meninggalkan kerajaannya? Padahal sebagian siluman tengkorak kalau meninggalkan kerajaan tengkorak putih akan mati. Dan sang putri berkata, itu tidak akan masalah, asalkan dia pulang sebelum waktunya. Karena sekarang tidak ada yang mengekang, jadi kenapa tidak mencobanya? Lalu sang putri pun mengambil kuda yang sebelumnya digunakan oleh pendekar tengkorak putih. Dia pun perlahan-lahan meninggalkan kerajaan tengkorak putih dengan membawa kuda serta pedang yang ditinggalkan sang pendekar tengkorak putih. Lalu chapter ini pun berakhir. Aduh, keren nih ceritanya ya. Langsung lanjut ya kawan ke video selanjutnya. Terima kasih juga untuk like dan subscribe kalian. Dan sampai jumpa.